Perkenalkan, nama saya Novianti Sigita Kapatiwi. Saya 0603523063. Perkenalkan, nama saya Sosan Salsabila. NIM saya 060-352-3075. Nama saya Siti Najwa dengan NIM 06-035-23-079. Nama saya Reka Saira Dasril dengan NIM 06-03-52-3068. Nama saya Zara Ziba Munawar, saya dari NIM 0603-52-3090. Psikologi kognitif adalah cabang dari psikologi yang berkaitan dengan pemahaman proses mental seperti persepsi, pemikiran, ingatan, dan pemecahan masalah. Fokus utamanya adalah pada bagaimana individu memproses informasi dari lingkungan mereka dan bagaimana proses-proses mental ini mempengaruhi perilaku mereka. E.C. Tolman, Edward C. Tolman 1846-1959 adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam psikologi kognitif dan teori pemetaan kognitif. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori kognitif tentang pemahaman dan pemecahan masalah dalam perilaku hewan. Salah satu konsep utama yang dikembangkan oleh Tolman adalah konsep metakognitif. Pada tahun 1948, ia mempublikasikan sebuah artikel yang menggambarkan eksperimennya dengan tikus laboratorium. Dalam eksperimen tersebut, tikus dilepaskan dalam labirin, dan Tolman menemukan bahwa tikus-tikus ini tidak hanya belajar untuk merespon stimulus tertentu untuk mendapatkan hadiah, tetapi mereka juga membentuk peta kognitif internal dari labirin tersebut. Ia berarti tikus memiliki pemahaman atau representasi mental tentang struktur labirin bahkan jika tidak ada hadiah yang diberikan. Teori Tolman memperkenalkan konsep bahwa perilaku hewan tidak hanya dipandu oleh stimulus dan respons langsung seperti yang dijelaskan oleh teori perilaku, tetapi juga melibatkan proses kognitif internal seperti pemetaan kognitif dan pembentukan ekspektasi. Edward C. Tolman juga terlibat dalam penelitian terkait teori-teori motivasi dan belajar, dan kontribusinya terhadap psikologi kognitif telah membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang proses mental dan perilaku. Jean Piaget 1896-1980 adalah seorang psikolog dan filsuf Swiss yang terkenal karena kontribusinya dalam studi perkembangan kognitif anak-anak. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang psikologi perkembangan dan pendidikan. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak-anak melibatkan serangkaian stadia yang berbeda, yaitu stadia sensorimotor, pre-operasional, konkret operasional, dan formal operasional. Piaget menjelaskan bahwa anak-anak belajar melalui proses asimilasi dan akomodasi. Piaget memperkenalkan konsep skema, yaitu struktur mental yang digunakan individu untuk memahami dan memproses informasi. Skema berkembang seiring waktu melalui asimilasi dan akomodasi. Piaget berpendapat bahwa pada tahap operasional konkret, anak-anak mulai mampu berpikir logis terkait dengan objek dan peristiwa konkret, sementara pada tahap operasional formal, mereka mampu berpikir secara abstrak dan mengatasi konsep-konsep kompleks. Karya Piaget telah memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mengembangkan pendidikan anak-anak, dan pemahaman mengenai perkembangan kognitif yang dipelajari masih memiliki dampak signifikan di bidang psikologi perkembangan dan pendidikan. Elizabeth Loftus, lahir pada 16 Oktober 1944, adalah seorang psikolog kognitif Amerika yang terkenal karena penelitiannya dalam bidang ingatan dan kesaksian mata kuliah. Dia telah menjadi tokoh utama dalam memahami konsep-konsep seperti ingatan palsu dan peran memorinya dalam sistem peradilan. Loftus telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa ingatan seseorang bisa dipengaruhi atau bahkan bisa diubah oleh pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hasil penelitian ini menyoroti kerentanan ingatan manusia terhadap saran atau informasi yang diberikan setelah peristiwa terjadi. Penelitiannya menunjukkan bahwa kesaksian mata kuliah bisa dipengaruhi oleh pernyataan yang diajukan oleh penyidik atau pihak lain, dan ini dapat mengarah pada pembentukan ingatan palsu. Loftus telah membahas konsep bahwa ingatan bukanlah reproduksi sempurna dari pengalaman, tetapi lebih merupakan proses rekonstruksi yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Loftus juga telah mempelajari bagaimana media dapat memengaruhi dan membentuk ingatan seseorang terhadap
suatu peristiwa, terutama dalam kasus berita atau liputan yang kuat secara emosional. Elizabeth Loftus telah memberikan kesadaran penting terhadap kerentanan dan fleksibilitas ingatan manusia, terutama dalam konteks hukum dan investigasi kriminal. Pekerjaannya memiliki implikasi penting untuk pemahaman tentang keamanan saksi mata kuliah dan peran memorinya dalam mencapai narasi mengenai peristiwa masa lalu. Albert Ellis adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai pengembang terapi rasional emotif perilaku atau Rational Emotive Behavior Therapy. Rational Emotive Behavior Therapy adalah suatu bentuk terapi kognitif yang bertujuan membantu individu mengatasi masalah emosional dan perilaku dengan mengubah pola pikir irasional mereka. Ellis adalah pendiri terapi Rational Emotive Behavior Therapy yang dianggap sebagai salah satu bentuk terapi kognitif perilaku. Terapi ini mengajarkan klien untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengubah pikiran-pikiran irasional yang mungkin menyebabkan masalah emosional. Ellis menganjurkan demistifikasi emosi, yaitu melihat emosi sebagai hasil langsung dari keyakinan atau evaluasi kognitif. Dengan merinci dan memahami keyakinan yang mendasari emosi, seseorang dapat memodifikasi respon emosionalnya. Selain bekerja sebagai psikoterapis, Ellis aktif dalam pendidikan dan self-help. Dia menulis banyak buku dan artikel, dan dia memiliki peran dalam mempopulerkan ide-idenya melalui pendekatan, pendidikan, dan literatur self-help. Albert Ellis diakui sebagai tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan terapi kognitif dan memiliki dampak besar pada pemikiran psikologis kontemporer. Pendekatannya yang fokus pada pikiran dan keyakinan individu sebagai penyebab utama emosi dan perilaku telah mempengaruhi banyak terapis kognitif yang datang setelahnya. Aaron T. Beck adalah seorang psikiater dan psikologi Amerika Serikat yang terkenal karena pengembangan terapi kognitif, terutama terapi kognitif untuk depresi. Beck dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan model kognitif depresi. Ia menyarankan bahwa pikiran-pikiran negatif atau distroisasi kognitif dapat menyebabkan memperburuk kondisi depresi. Tetapi kognitif yang dikembangkan oleh Beck berfokus pada mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah pola pikir yang merugikan ini. Beck juga telah berkontribusi pada pemahaman tentang gangguan kecemasan dan gangguan pribadi, serta pengembangan model terapi kognitif untuk berbagai masalah psikologis. Tetapi kognitif yang dikembangkan oleh Beck telah menjadi pendekatan terapeutik yang sangat dipelajari dan diterapkan dalam konteks kesehatan mental.